pada saat sore hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Beribadah pada Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada saat sore hari ini. Perkenankan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami memulai pada saat sore hari ini. Kami setiap kami Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, hingga kami bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa.
puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Kasih Allah. Dari
kasih Tuhan kepada kami sangat luar biasa. Sebab itu kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai pertengahannya. Yang dialah setiap pujian yang telah kami haturkan kepada Tuhan pada malam hari Kau akan memberkati. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pekerjaan yang kudus pada malam hari Kau juga akan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke, shalom. Luar biasa kita diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari kita akan teruskan pemeriksaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Konteksnya tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu sekalian, kita yang pasti punya jaminan keselamatan di dalam kehidupan ini. Apa yang mesti kita kerjakan di dalam kita menunggu kedatangan Tuhan? Dan sebenarnya kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita ini apa sih? Pentingnya kedatangan Tuhan bagi kehidupan kita ini. Ayo kita akan mulai dan kita akan membuka dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang keempat di ayat yang ke-13 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-18. Kedatangan Tuhan, saudara, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu sekalian, perhatikan di ayat yang ke-16 supaya kita boleh mengerti pentingnya kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan itu sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan saudara, supaya kita mengerti, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin. Baru nanti kita akan mulai masuk dalam poin-poin yang terpenting, supaya saudara akan mengerti. Paling tidak 1, 2, 3, sampai 4 pertemuan kita akan menyampaikan tentang kulit ini. Ya, pentingnya Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita. Perhatikan di situ, maka Tuhan akan turun di atas awan-awan, dan setiap orang yang mati di dalam Tuhan, dikatakan mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan itu punya jaminan, ya, Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan. Kita yang mati di dalam Tuhan, kita akan dibangkitkan.
Maka kematian bagi orang Kristen, orang percaya, kematian bukan segalanya. Kematian adalah perpindahan dari kehidupan yang sementara kepada satu kehidupan yang kekal. Tubuh yang kita miliki tidak akan kita bawa. Yang akan kembali ke surga yaitu roh dan jiwa kita. Ini perlu dimengerti, ya. Makanya kenapa kita mesti berdoa, kenapa kita mesti memuji Allah, kenapa kita mesti mendengarkan firman. Orang menyembah kepada Allah, memuji nama Allah, itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa? Roh kita, firman itu untuk pikiran kita. Sebab nanti akan kembali ke surga itu roh dan jiwa kita. Tubuh itu akan tinggal di bumi. Maka kadang-kadang ada yang sangat berlebihan pada waktu kematian, pakaiannya dibawa semua, kacamatanya dibawa nih, gelang kalung semua dibawa nih, ya. Ada yang lebih parah lagi itu sampai orang yang sangat kaya itu mobil sampai ditanam sekali. Saudara, perhatikan, yang ditanam itu secukupnya aja, ya, secukupnya aja. Yang lain bisa dipakai orang yang lain. Kenapa? Tubuh ini wadah, tubuh ini tempat. Yang terpenting roh kita dan jiwa kita. Dalam jiwa ada pikiran, di dalam jiwa ada perasaan, di dalam jiwa ada kehendak. Kenapa? Pada waktu nanti Tuhan datang kedua kali, tubuh kita yang ditanam, ya, di dalam tanah itu akan dibangkitkan kembali oleh kuasa Allah, dan kita akan memakai tubuh yang sempurna. Tubuh kita yang sementara yang kita pakai ini makin lama makin kuat atau makin merosot? Merosot. Ya, kekuatan semakin merosot. Tubuh boleh merosot, tetapi roh kita dan jiwa kita harus tetap kuat untuk kembali kepada Allah. Maka ayatnya, bangunlah dirimu sendiri, membangun roh kita. Maka dalam Injil Yohanes pasal 4 dikatakan, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh yang kita pakai ini untuk menyembah. Maka pada waktu kita tadi memuji nama Allah, roh kita ini sedang menyembah kepada Allah yang hidup. Hari ini kalau mendengarkan firman itu untuk pikiran kita, untuk jiwa kita, supaya mengerti. Sebab itu mari kita mulai serius dan kita ikut kepada Tuhan, supaya jangan nanti kejadian dengan Matius pasal 7 itu terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita menghadap Tuhan mengatakan, aku enggak kenal. Maka dengan kita mempelajari kedatangan Tuhan kedua kali dalam dunia, kita lebih hati-hati, kita lebih serius, ya. Sebab itu pentingnya kedatangan Tuhan kedua kali bagi kehidupan kita, supaya setiap orang yang mati dalam Tuhan yang sudah dikuburkan, dia akan dibangkitkan. Sebab kita menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang makin hari yang kita pakai ini makin merosot. Tapi nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan memakai tubuh yang sempurna, ya, yang katakan yang sempurna.
Kenapa? Karena kuasa daripada Allah. Maka pentingnya kedatangan Tuhan kedua kali dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti, Pak, bagaimanakah dengan kita kalau sampai kita mengerti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita masih hidup. Poin yang kedua di ayat yang ke-17. Setelah Tuhan datang di atas awan-awan dan semua dibangkitkan, dan 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang masih hidup, kita akan diangkat oleh Tuhan dengan memakai tubuh kemuliaan yang sempurna. Maka dalam Injil Matius dikatakan, yang di sawah jangan kembali. Bahkan ada dikatakan itu, pada waktu semua sedang bekerja, satu diangkat, satu ditinggal. Dalam rumah tangga, suami atau istri salah satu diangkat, yang lain ditinggal. Ya, jangan sampai itu terjadi, kita ditinggal. Suami, istri, anak diangkat. Jangan sampai suami yang diangkat, istri yang tertinggal, atau sebaliknya. Ini bukan menakut-nakut, tapi sudah kita berjaga-jaga. Kapan datang? Itu urusannya Tuhan. Yang menentukan Bapak dalam surga, masalah Yesus datang ke dalam dunia kedua kali, itu Bapak yang menentukan. Kita sudah diberikan warning, kita sudah diberikan peringatan, ya. Maka jangan heran kalau nanti sampai kejadian salah satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Mungkin di tengah-tengah ibadah ini ada yang diangkat, ada yang ketinggalan. Ayo kita mulai serius, kita lebih hati-hati dengan hidup ini, supaya pada waktu kedatangan Tuhan nanti di atas awan-awan, kita diangkat semua. Saya bukan jemaat GBI TBS Selamat, semua diangkat oleh Tuhan. Gak ada yang ketinggalan. Maka gunanya kita belajar firman, ngerti, ya, ngerti betapa Tuhan itu sangat mencintai hidup. Sebab itu saudara, dengan kebenaran yang kita periksa pada malam hari ini, kita akan semakin ngerti bagaimanakah Tuhan itu mencintai kehidupan kita. Sebenarnya dengan tanda-tanda yang ada dalam dunia ini, banyaknya gempa, banyaknya banjir, apalagi COVID-19 ini warning, ini peringatan, ini sinyal daripada Tuhan. Hati-hati, karena masa kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Semua dalam Alkitab nanti kita akan kupas tentang kedatangan Tuhan dan tanda-tandanya, supaya apa? Kita lebih hati-hati. Ya, yang sudah kepala 5, kepala 6 ke atas, kita akan lebih serius. Ya, saya pun tidak mau ketinggalan. Saya kepingin pada waktu Tuhan datang, saya lihat kalau saya masih hidup. Saudara, bukan kita dalam bahasanya Jawa kita ini minta supaya cepat mati. Kalau enggak. Ya, saya setiap doa pagi jujur, Tuhan, aku mau waktu Engkau angkat aku tidak mau sakit. Belum Engkau izinkan selesai pelayanan, aku boleh pulang. Itu permintaan saya setiap pagi. Supaya hidup ini, sisa hidup ini kita pakai. Maka ada bicara yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mumpung masih kuat, mumpung ada kesempatan dipakai. Ibadah, pelayan, berdoa,
saudara, kalau kita belajar firman, engkau tidak akan pernah bisa puas. Saya banyak belajar dan belajar. Saya ada sesuatu yang saya cari terus. Dan ternyata firman yang saya pelajari semasa saya remaja sampai saya disebut seorang kakak, ini selalu baru setiap saat. Apalagi tentang kedatangan Tuhan semasa saya masih remaja. Saya ingat betul pendeta saya mengatakan, Tuhan tidak lama lagi datang. Tapi hari ini kok enggak datang? Nanti kita akan pelajari. Bukan berarti Tuhan lalai. Oh enggak. Allah itu pasti. Apa yang dijanjikan, apa yang disampaikan pasti akan terjadi. Tuhan pasti datang ke dalam dunia ini kedua kali untuk mengangkat kita, menjemput kita. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3 itu mengatakan, aku pergi ke sana, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah selesai, dalam bahasa saya, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, nanti kalau aku naik ke surga, kembali ke rumah Bapa di surga, di sana aku menyediakan tempat. A, B, C disiapkan satu-satu. Kalau sudah siap semua, aku akan datang kembali menjemput kita. Ya, jadi Tuhan itu yang berjanji sendiri. Dan kita yang ada dalam dunia ini, apa persiapan kita? Sudahkah kudus? Sudahkah benar? Ini yang perlu direnungkan. Sementara Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita di sana, kita pun dalam dunia, kita mungkin mengerjakan sesuatu. Maka dalam surat Filipi mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Keselamatan perlu dipertahankan. Dengan apa? Ibadah. Dengan apa? Pelayanan. Dengan apa? Melakukan firman. Itu yang dikatakan mengerjakan. Maka selanjutnya, bangunlah dirimu sendiri. Ini membangun diri kita untuk mengerjakan keselamatan. Maka orang yang mengerti firman ini, kita akan serius. Ibadah yang serius, menyanyi serius, membaca firman serius, semua dikerjakan seperti apa? Kita kembali saja. Di dalam dunia ini, Bapak-Ibu sekalian, kita ini sedang diproses. Kita sedang dibentuk. Dibentuk apa? Dari orang yang tidak benar supaya menjadi benar. Orang yang tidak kudus supaya menjadi kudus. Dengan kekudusan ini supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Proses kekudusan ini, Bapak-Ibu sekalian, tergantung dengan kehidupan kita. Yang menentukan masuk surga itu di tangan kita. Engkau bertahan enggak dengan kekudusan? Engkau mengerjakan keselamatan enggak? Kalau Tuhan sudah menyediakan fasilitas ini, percaya Yesus, dikuduskan di benar, mempertahankan. Maka dengan kita mempelajari kedatangan Tuhan yang kedua kali, ayo, yang belum kudus, yang masih melakukan dosa, stop. Karena memang surga itu kudus. Tanpa kekudusan tidak bisa masuk surga. Saudara, kita mulai hati-hati dengan kehidupan ini supaya kita tidak akan kecewa. Nanti begitu Tuhan datang dalam kehidupan kita secara pribadi, kita akan lebih. Poin yang ketiga, pentingnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam surat Titus pasal yang kedua
Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara perhatikan dengan seksama di ayat yang ke-12 dikatakan situ, Ia mendidik kita, dikatakan, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Semasa dalam dunia, perhatikan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Maka dalam dunia ini, dalam kita ikut kepada Tuhan, ibadah itu ternyata wajib. Perhatikan ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Artinya di ayat yang ke-12 tadi, dengan kita berjalan di dalam kekudusan, dengan kita beribadah, meninggalkan karena ada tujuan jelas, dengan menantikan penggenapan pengharapan kedatangan Tuhan kedua kali dalam kehidupan kita. Kita menantikan apa? Kita punya pengharapan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam dunia ini. Kita punya keinginan masuk surga. Maka dengan belajar ini, saudara, supaya kita mengerti bahwa ternyata pengharapan kita, artinya masuk surga, itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Apalagi saudara, kalau hari ini Tuhan datang kedua kali dalam kehidupan kita, kita akan ngerti. Maka sebelum Tuhan datang, Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita ini melakukan keselamatan. Dikatakan ayat 12 tadi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, kita hidup yang mengerti, tinggalkan perkara dosa. Maka banyak sekali orang yang sangat sembrono dengan hidup ini, ya, hidup ini maunya sendiri. Tuhan katakan, tinggalkan kefasikan, tinggalkan perkara dosa, ya, untuk bisa meninggalkan perkara dosa. Perhatikan, dikatakan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tujuannya apa itu ibadah? Punya kemampuan meninggalkan perkara dosa. Maka perhatikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu sangat menentukan. Saya mendengar anak-anak yang suka nonton film horor, kenapa kok menjadi takut? Bukan anak-anak saja, mungkin orang tua senangnya melihat film horor. Kenapa kok menjadi takut? Perhatikan, ini
kalau saudara tidak hati-hati, itu akan membawa kita bukan kepada kemuliaan tetapi kepada penghukuman. Apa yang kita lihat, begitu kau melihat tayangan itu akan terekam. Film itu tujuannya ditayangkan supaya meracuni otak kita, meracuni melalui apa yang kita lihat dan kita dengar. Maka di dalam diri kita ini ada ketakutan, ya, ketakutan dan ketakutan. Makanya iblis itu kalau dia bapaknya pembohong, pembunuh. Maka kalau saudara sering mendengar, melihat horor, kenapa kau takut? Karena yang simbol lihat itu iblis. Tapi kalau yang kamu lihat itu YouTube-nya tentang khotbah, tentang puji-pujian, beda. Kenapa? Melalui pendengaran, melalui apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu yang akan menuntut setiap langkah kehidupan kita. Orang yang selalu melihat horor, dia akan dipengaruhi oleh iblis. Ada nggak film horor itu Dracula itu yang lemah lembut, yang membiarkan musuhnya hidup? Ada nggak? Mesti membunuh. Tapi kadang-kadang memang aneh ya, nek takut tapi masih lihat. Saya pernah perhatikan tuh anak-anak tuh sampai buat gini tuh mau wapin gitu, pernah itu gitu, tapi motor itu bisa tapi betul. Di dalam dunia ini, ayo ibadah supaya kita punya kemampuan meninggalkan kefasikan, meninggalkan perkara dosa. Sebab apa? Goal kita sudah. Kecuali saudara kalau kita punya program, aku kepingin masuk neraka, saudara, wis rasa ibadah, rasa berdoa, rasa baca firman, itu langsung masuk neraka. Tapi bagi kita yang rindu masuk surga, mau tidak mau mesti beribadah, sebab mendengar firman, dengan mendengarkan firman kita mampu meninggalkan kefasikan kita perkara dosa. Maka saya perhatikan, hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak, saudara jangan heran kalau anak-anak saudara kita nendang, kita berkelahi. Sebab apa? Mereka melihat yang ada di YouTube. Perhatikan sisi. Orang tua pun sama. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu yang akan mempengaruhi segala tindakan kita. Yang rindu masuk surga harus meninggalkan perkara dosa, meninggalkan kefasikan. Untuk meninggalkan itu mesti beribadah. Artinya percaya Yesus, belajar firman, berdoa. Maka kedatangan Yesus kedua kali supaya kita mengerti bahwa kita punya pengharapan yang pasti. Dalam kita beribadah, kita sungguh-sungguh di ayat 13 kan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bagi surga. Itu tidak ada tekanan, surga itu tidak ada kesusahan, surga itu ada sukacita. Ya, saudara, ini loh, ini yang sedang kita harapkan di dalam kehidupan kita, bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jangan sampai di dalam dunia ini kita dalam tekanan, ya, dalam penderitaan, mati lebih masuk neraka. Sadar, lebih baik dalam dunia ini kita bersusah-susah. Artinya kita apa? Hidup kudus, hidup benar. Orang itu hidup kudus dan benar itu perlu perjuangan. Ini loh buat daging itu susah. Ya, ini yang susah. Tapi gak apa, ngalah
sabar. Itu buat daging tidak gampang. Tapi kalau kita mengerti tujuannya sebenarnya, nggak apa-apa ngalah. Daging kamu diem. Daging diem. Sebab satu saja, benci. Ini jahat loh saudara. Benci itu tidak kelihatan. Yang tahu kita sama Tuhan. Galatia pasal 5. Iri hati, amarah, dendam, kebencian, kalau masih kita lakukan dikatakan situ, tidak mendapatkan bagian kerajaan surga. Iri hati, dendam, kebencian, itu yang tahu kita dengan Tuhan. Maka kekudusan itu yang tahu kita dengan Tuhan. Yang mengatakan kudus itu hanya Tuhan. Manusia belum bisa mengatakan kudus yang sebenarnya. Maka kita sedang menunggu, menantikan pengharapan kemuliaan Allah. Maka kita menjadi kudus. Kita perlu belajar, ya, perlu belajar dan belajar dalam hidup ini. Dan kita mengerti kedatangan Tuhan kedua kali yang membuat kita nanti akan lebih bahagia. Sebab itu saudara, ada sesuatu yang sedang menunggu kehidupan kita. Maka kalau untuk mengalah, ya, untuk menyalurkan dagangan kita, itu berkah karena yang mudah. Coba apa yang kita lakukan dengan kita menahan diri dibandingkan dengan kemuliaan, tidak seimbang, tidak seimbang. Ya, kita mengalah di dunia, tapi ada satu kemuliaan yang luar biasa yang sedang menunggu di dalam kehidupan kita. 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terlihat dari api dan semak untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saya katakan, saya mulai remaja sampai hari ini selalu mendengar Tuhan akan datang. Tapi mana kita diingatkan satu hari sama dengan 1000 tahun. Artinya Tuhan itu memberikan kesempatan, warning ini, peringatan ini dalam kehidupan kita. Sebab kita memakai kesempatan. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janji. Tuhan Yesus pasti kapan kita tidak tahu. Kita jangan mempermasalahkan kapannya, tapi menjadi pertanyaan, apakah kalau Tuhan datang kita siap? Dan
kita kan seringkali kapan? Saking cari kapannya sampai kita lupa tidak melakukan sesuatu. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertumbuh. Kita masih diberikan kesempatan. Ayo, jangan kita bingung kapan datangnya Tuhan. Tidak perlu. Tapi apakah kalau Tuhan itu datang, kita tidak siap? Kalau Tuhan berjanji, pasti datang. Yang menjadi pertanyaan, kalau Tuhan datang, siap gak? Maka panjang sabar Allah yang saat ini masih ada dalam kehidupan kita, ayo dipergunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sekali lagi, jangan main-main dengan waktu. Waktu cepat. 2021 kita sudah bulan 6, pertengahan sekarang. Ya, sebentar lagi kita akan bicara soal apa? Cepat sudah. Waktu begitu cepat. Karena waktu ini kalau tidak dipercepat, manusia banyak yang terhilang. Maka hari ini kita sedang belajar tentang kedatangan Tuhan. Itu menjadi peringatan bagi kehidupan kita. Ayo kita mulai membangun diri kita sendiri. Ayo hati-hati. Ya, Tuhan pasti datang. Kapan? Datang. Sebab kalau Tuhan yang berjanji, itu pasti digenapi. Coba saudara perhatikan dengan keadaan dunia ini yang gonjang-ganjing. Ini salah satu tanda Tuhan segera datang. Tuhan segera datang. Ada yang mengatakan kalau suku Israel, bangsa Israel, 12 suku sudah berkumpul, Tuhan pasti datang. Hari ini kelompok Israel sudah mulai percaya bahwa Mesias sudah datang. Dengan kondisi dunia ini, kita ini akan hati-hati. Kita akan hati-hati. Ya, saudara, mari dengan firman pada malam hari ini kita dikatakan Tuhan, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayo berhenti berbuat dosa. Stop. Allah juga semua diselamatkan. Jemaat di Biblia semua diselamatkan oleh Allah. Stop berbuat dosa. Sebab Tuhan pasti datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kita. Ayo sisa hidup ini dipakai untuk Tuhan. Sisa hidup ini dipakai untuk berdoa. Kekuatan kita, kemampuan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, ikut Tuhan, melakukan Tuhan hanya dengan doa. Sebab itu saudara, ayo jam-jam doa semakin ditambah. Ya, kemarin ayat itu yang disampaikan oleh Bapak Yunatan, saya semoga bisa ketemu. Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24. Sebentar. Tentang kemarin waktu Tuhan di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya waktu diajak berdoa, Tuhan mengatakan demikian, berjaga-jagalah, roh ini penurut,
Saya waktu membaca ayat ini nanti yang akan saya kupas pada minggu pertama, itu hebat. Roh kita ini nurut. Kenapa? Roh ini kepinginnya mampu surga, tapi tubuhnya loh, wadahnya ini loh yang diajak untuk beribadah, untuk berdoa, untuk melayani lemah. Apa? Tidak punya kekuatan. Maka membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci itu benar. Ayo, roh kita harus tetap dengan apa? Dengan apa? Berdoa. Dengan apa? Ketemu dengan Tuhan. Ya, ibadah seperti hari ini. Ini pembelajaran. Ya, coba Pak, di rumah sudah sibuk, tapi di tempat ini kita konsentrasi untuk kita ketemu dengan Tuhan. Waktu yang terbaik seperti itu. Jam berapapun adakan waktu. Pagi silakan, siang silakan, malam silakan. Yang penting engkau ketemu. Roh ini harus ketemu. Kalau roh belum pernah ketemu dengan Tuhan, tidak punya kekuatan untuk masuk ke sana. Maka membangun diri sendiri untuk menanti kedatangan Tuhan. Roh ini mesti kuat. Roh ini mesti kuat. Dan roh ini perlu disumpah dengan kekuatan Allah. Maka orang yang menyembah Bapa dalam roh kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan masuk dalam hidup kita. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, memimpin, memberikan kekuatan. Ayo doa. Saya sering kali dibangunkan Tuhan jam 2, jam 1. Nah sudah begitu, Tuhan bangun. Sebaik tubuh saya lemah, Tuhan saya lemah. Tuhan mengatakan doa. Ini sudah ngomong doa. Saya langsung duduk nyembah. Tuhan punya maksud. Coba, roh saya boleh tetap kuat. Tuhan kepingin ketemu. Seperti di mana engkau sudah ada kontak dengan Tuhan. Tuhan itu kepingin ketemu untuk kita nyembah. Ya. Tuhan kepingin diagungkan. Saya minta Tuhan, engkau baik. Saya tidak minta apa-apa. Tuhan, engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Terus tidak minta apa bukan ketemu dengan Tuhan. Ya, ketemu dengan Tuhan. Saudara, mari roh ini mesti diajak ketemu dengan Tuhan. Oke, poin selanjutnya. Dalam Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 44 sampai 51. 45. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakutan. Jika kita belajar kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus berjaga-jaga, hati-hati. Dikatakan situ, kalau mereka kedapatan tidak melakukan tugasnya, bahkan melakukan yang jahat, apabila Tuhannya datang, orang itu akan dibunuh. Semasa kita ada dalam bumi ini,
dalam dunia ini engkau tidak malah melakukan sesuatu tapi tambah berbuat dosa, maka hukuman itu pasti ada pada kita. Tapi kalau semasa ada di bumi ini kita setia beribadah, kita setia melayani, kita setia melakukan firman, ada janji Allah yang luar biasa diberikan di dalam kehidupan kita, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 di ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang sedang kita lihat. Tuhan mengatakan setia sampai mati. Baik, ibadah yang setia, melayani yang setia, berdoa yang setia, baca firman yang setia. Kuncinya setia. Saudara, kalau kita setia sampai mati, Tuhan mengatakan di situ, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang sedang kita tunggu, ini yang sedang kita nantikan. Maka mari, keselamatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita jangan kita sia-sia. Keselamatan daripada Allah, mari kita akan pertahankan, kita pegang terus, ya, dengan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali dunia ini. Kita akan hati-hati, ya, kita akan serius. Saudara, ini baru kulitan, ya, nanti ada pengupasan yang lebih dalam lagi. Bagaimana tanda-tanda? Tapi paling tidak kita boleh mulai hati-hati dengan kehidupan ini. Kita tidak main-main, ya, sekali lagi, tidak main-main. Hari ini banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan secara mendadak. Ada yang kena COVID, berangkat. COVID itu hanya merupakan kendaraan untuk pulang. Tapi paling tidak kita hati-hati, kita serius di dalam kita ikut kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sebab ada satu mahkota kehidupan yang sedang menunggu di dalam kehidupan kita. Bila dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, pelajaran pada malam hari ini membuat kita akan lebih hati-hati di dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Sama-sama kita akan berdiri, kita akan berdoa. Hamba mengucap syukur kepada-Mu Tuhan buat peringatan firman pada malam hari ini. Untuk kami lebih hati-hati, untuk kami berjaga-jaga di kehidupan ini, supaya kami tidak lepas dari surga yang mulia. Bapa, bila dengan peringatan firman pada malam hari ini, kami hati-hati, kami lebih serius di dalam kami ikut kepada Engkau sampai akhir kehidupan kami. Sebab melalui firman pada malam hari ini, kalau kami setia sampai akhir kehidupan kami, ada satu mahkota kehidupan yang sedang menunggu kami dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Bila kesempatan yang Kau berikan kepada kami, boleh kami pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak main-main dengan kehidupan ini. Kami mau setia sampai akhir kehidupan kami. Bapa, terima kasih buat teguran firman-Mu pada malam hari ini yang boleh menyadarkan kepada kami untuk kami boleh meninggalkan perkara dosa. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan kemampuan sampai kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Ajari untuk kami boleh mempergunakan kesempatan yang sudah Kau berikan atas kehidupan kami, supaya kami tidak main-main dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan tolong memberkati setiap umat Tuhan yang telah datang pada malam hari ini. Apa yang dibutuhkan kami tahu. Sepulang dari tempat ini, Tuhan memberikan jawaban. Bahkan Tuhan memberkati kami semua.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar umat kami pulang, biarlah pasukan malaikat Tuhan menyertai kehidupan kami sampai di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.